Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Kali ini kita akan belajar tentang tata surya. Bagian yang pertama yaitu sistem tata surya. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan gerak planet pada orbit tata surya. 2. Peserta didik dapat menyebutkan lapisan-lapisan yang menyusun matahari. 3. Peserta didik dapat menyebutkan planet-planet penyusun tata surya. 4. Peserta didik dapat menggolongkan planet-planet penyusun tata surya. Pernahkah kalian mengamati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kalian lihat di langit? Pasti kalian akan melihat ribuan benda langit. Di antara benda-benda langit tersebut, ada yang disebut bintang dan ada juga yang disebut planet. Bagaimana membedakan planet dan bintang di malam hari? Cahaya pantul dari planet tampak lebih terang dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan cahaya langsung dari bintang. Hal ini karena letak planet lebih dekat dibandingkan dengan jarak bintang. Jadi, planet tampak lebih terang dan lebih besar dibandingkan dengan bintang. Matahari merupakan salah satu bintang. Planet bumi kita dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari sebagai pusat. Selain planet, benda-benda langit seperti bulan dan satelit lainnya, komet, meteorit, asteroid juga mengelilingi matahari dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya yang disebut tata surya. Pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Ia menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar, tetapi berbentuk oval atau elips. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit, tetapi sedikit offset. Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari. Planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Rata-rata kecepatan orbital planet dalam tata surya dapat dilihat di tabel berikut. Susunan tata surya: matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteorit, dan asteroid. Yang pertama, matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Lapisan-lapisan matahari: 1. Inti matahari, 2. Zona radiasi, 3. Zona konvektif, 4. Fotosfer, 5. Kromosfer, 6. Korona, 7. Noda matahari, 8. Granulasi fotosfer, dan 9. Prominensa.
Inti matahari. Inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Fotosfer. Fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Kromosfer. Kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Yang kedua, planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Pengelompokan planet. Matahari dikelilingi oleh 8 buah planet, diantaranya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedelapan planet tersebut dikelompokkan berdasarkan posisi terhadap bumi, berdasarkan pembatas asteroid, serta berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Yang pertama, pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai pembatas. Berdasarkan bumi sebagai pembatas, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet inferior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, contohnya Merkurius dan Venus. Yang kedua, planet superior, yaitu planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua, berdasarkan asteroid sebagai pembatas. Berdasarkan asteroid sebagai pembatas, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam. Planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, yang termasuk planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan yang kedua adalah planet luar. Planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga, berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet terestrial, yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi. Yang termasuk planet terestrial adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua adalah planet Jovian, yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Yang termasuk planet Jovian antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Komet.
Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter. Demikian penjelasan tentang sistem tata surya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.